Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifat Lina Huzaini dengan NPM 240010045. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan direct red slide, yang dimana tujuannya untuk memeriksa apakah adanya cacing pada pasien. Yang pertama, kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon, kedua ada sampel feses, terus ketiga ada pensil atau marker, yang keempat itu object glass, yang kelima cover slide, yang keenam wooden applicator stick, yang keenam cairan NaCl 0,9%. Kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menurut langkah-langkahnya menurut WHO. Lalu setelah itu menggunakan handscoon. Selanjutnya penggunaan hand gloves. Lalu setelah itu kita akan menulis nama pasien di object glass menggunakan label nama. Bentar, ini yang pertama. Lalu setelahnya kita akan teteskan cairan NaCl sebesar 0,9%, teteskan pada objek glass. Lalu setelah itu ambil feses menggunakan wooden applicator stick, lalu campurkan dengan tetesan NaCl. Selanjutnya, masukkan semua alat yang sudah dipakai ke dalam larutan klorin. Lalu setelah itu cover dengan cover slide. Setelah itu kita taruh mikroskop di bawah, taruh objek glass di bawah mikroskop. Masih malu. Aku yang ini. Gak bisa tahu. Setelah menaruh objek glass di mikroskop, lepaskan handscoon sebelah kanan. Lalu
setelah itu lepaskan handscoon sebelah kiri juga dan fokuskan mikroskop. Atur makro dan mikro pada mikroskop agar cacingnya terlihat jelas. Selanjutnya, buang handscoon dan material yang sudah dipakai ke dalam cairan klorin agar tidak terkontaminasi. Lalu selanjutnya, cuci tangan agar tidak terkena infeksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telur cacing dengan metode CATOCATS. Yang pertama, persiapkan alat terlebih dahulu, yaitu wooden applicator stick, lalu pensil atau marker, sample faces, Melosit green, lalu ada oil paper dan filter paper, terus ada object glass, hot cardboard, label, dan pinset. Yang pertama, di sini kita akan menulis nama pasien, usia, dan jenis kelamin, lalu tanggal pengambilan spesimen pada label. Lalu setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu agar tidak terinfeksi. Lalu setelah itu kita akan menggunakan handscoon. Letakkan oil paper, kemudian letakkan kertas saring di atasnya. Lalu ambil sampel feses kurang lebih 5 gram lalu taruh pada oil paper. Mengambil feses menggunakan wooden applicator stick. Letakkan wire net di atasnya. Tekan wire net secara perlahan untuk menyaring feses, dan feses akan muncul di wire net. Ini susah. Lalu letakkan pada hot cardboard. Lalu setelah itu lepas hot cardboard dan biarkan feses tertinggal pada slide. Tutupi feses yang ada di atas slide dengan selotip yang telah direndam dengan Melosit green. Ambil selotip Melosit green yang sudah terendam 30 menit menggunakan pinset. Tekan secara perlahan
sampai feses menyebar secara merata. Lalu setelah sudah secara merata dan diamkan slide dalam suhu ruangan selama 30 menit sampai slide menjadi transparan. Letakkan objek glass di bawah mikroskop. Lalu lepas handscoon sebelah kanan dan operasikan makro dan mikro pada mikroskop. Lalu setelah itu lepas handscoon sebelah kiri agar lebih mudah untuk menggunakan objek yang lain. Periksa secara sistematis kekuatan objek dengan 10 kali, jika memungkinkan boleh sampai 40 kali. Lalu setelah itu buang handscoon dan aplikator yang sudah dipakai ke dalam bak klorin. Lalu setelah itu cuci tangan agar tidak terkena infeksi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selotape metode 4-in-1. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon, yang kedua selotape, yang ketiga objek glass, yang keempat wooden applicator stick, yang kelima pensil atau marker, dan yang keenam label. Lalu yang pertama adalah tulis nama pasien, tulis identitas pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan spesimen pada label. Terus pastikan bahwa pemeriksaan pada pagi hari sebelum anak-anak berkontak dengan air. Sampaikan informasi pada pasien bahwa pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selotape metode pinworm. Di sini saya akan dengan tujuan untuk memeriksa apakah ada telur cacing di sekitar anus pada anak ibu. Di pemeriksaan ini tidak akan merasakan nyeri atau apapun ya Bu ya. Jadi pemeriksaan ini aman. Apakah anak ibu bersedia? Baik, bersedia, maka kita akan langsung melakukan pemeriksaan ya Bu. Cuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu menggunakan handscoon. Daerah bokong dan secara gentle tancapkan selotip pada area bokong, lalu ditekankan dengan jari tangan.
setelah itu letakkan selotip di bawah objek gelas. Lalu setelah itu letakkan objek gelas di bawah mikroskop. Lalu lepaskan handscoon sebelah kanan dan atur makro dan mikro pada mikroskop. Lalu setelah itu lepaskan handscoon sebelah kiri dan atur tekanan pada objek bisa 10 kali, tapi jika memungkinkan bisa sampai 40 kali. Lalu setelah itu buang objek yang sudah dipakai ke bak klorin. Setelah dibuang, kita melakukan cuci tangan agar tidak terkena infeksi. Lalu setelah itu dikeringkan.